Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destia Putri Cahyani dengan NIM 230021666 sesi 0197, mata kuliah manajemen humas. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kaitan antara komunikasi dengan public relation. Yang mana pengertian komunikasi ini yaitu proses penyampaian informasi atau pesan kepada orang lain sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Nah, bagaimana komunikasi berperan atau menjadi dasar dari kegiatan public relation ini? Jika ditarik dari beberapa konsep atau kedudukan public relation, yang namanya proses tadi harus dikenali siapa yang kita sebut dengan komunikatornya. Nah, komunikator ini adalah lembaga atau si komunikator, pekerja atau orang yang berada di bawah kegiatan public relation. Karena nantinya mereka yang akan menyampaikan ide atau informasi. Nah, komunikator ini yaitu mereka yang bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ada kepada publik internal untuk disampaikan lebih luas kepada publik eksternal. Nah, jadi memang ada tuntutan yang luar biasa bahwa mereka yang bekerja di bidang ini merupakan orang-orang yang memiliki skill atau kemampuan public speaking yang handal. Karena kondisi seperti ini, kemampuan komunikasi seseorang sangat diyakini sebagai penentu sampai atau tidaknya informasi atau pesan yang kita sampaikan kepada publik atau lawan bicara atau kepada mereka yang kita harapkan bisa menerima informasi yang kita sampaikan dengan baik. Nah, jadi kalau seandainya bermasalah dalam hal public speaking ini, khususnya untuk mereka yang bekerja di bidang ini, yang sebenarnya adalah corongnya lembaga. Nah, selanjutnya yaitu ada PRO-nya adalah lembaga atau perusahaan atau organisasi. Nah, misisnya yaitu pesan yang akan disampaikan kepada publik internal dan eksternal. Jadi kalau seandainya atau terkait dengan mempublish suatu kondisi tentang informasi untuk meningkatkan nama baik atau meningkatkan citra perusahaan atau lembaga, itu nantinya akan didesain semenarik mungkin baru disampaikan. Jadi ada strategi khusus dalam mendesain pesan atau informasi yang akan disampaikan tadi. Nah, mungkin teman-teman bertanya siapa receivernya. Nah, receivernya ini adalah komunikan mereka yang menjadi tujuan akhir dari sampainya proses informasi Nah, secara umum dua publik yang kita ketahui yaitu publik internal lembaga dan eksternalnya dari organisasi atau lembaga. Nah, receivernya ini yaitu industri, lembaga, tempat atau lembaga yang akan menerima kita bekerja nantinya. Nah, biasanya dalam komunikasi kita menggunakan media yang dapat dimanfaatkan seperti media cetak atau yang viral saat ini yaitu media sosial, ada juga leaflet dan lain sebagainya. Atau memang kita akan berkomunikasi langsung melalui surat atau hal-hal lain-lainnya. Nah, jadi banyak media yang tidak cocok dimanfaatkan atau digunakan untuk menyampaikan setiap informasi. Jadi, menyampaikan informasi ini tergantung pada insting atau kelihayan yang dimiliki oleh mereka-mereka yang terlibat di bidang ini untuk memilih metode media mana yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi nantinya. Nah, jadi ini konsep yang disampaikan oleh Lesware, yaitu komunikasi ini yaitu
proses komunikasi dengan segala unsur yang ada di dalamnya yang sebenarnya mempunyai kaitan langsung dengan kehumasan atau public relation. Nah, dari yang sebenarnya terjadi di dalam kegiatan public relation, terdapat sebuah lembaga. Yang pertama yaitu ada komunikator atau SUS. Nah, yang mana komunikator ini berperan dalam penyampaian proses komunikasi dimulai atau sebuah proses komunikasi berawal dari sumber atau si pengirim pesan yang mana merupakan gagasan, ide, persoalan, masalah atau pikiran yang berasal kemudian akan disampaikan kepada pihak lain atau publik dari lembaga tersebut. Apakah itu publik internal ataupun eksternal yang dianggap sebagai si penerima pesan atau informasi tadinya. Yang kedua yaitu ada pesan atau message, yaitu apapun yang akan nantinya dilakukan oleh manusia, baik secara lisan ataupun tulisan, melalui kegiatan public relation di setiap lembaga itu kita sebut dengan sebuah pesan. Nah, pesan ini nantinya akan disampaikan dalam bentuk sederhana, tetapi bisa juga memberikan pengertian yang sangat besar, yang cukup efektif dalam memperbaiki sebuah persoalan atau masalah yang dihadapi oleh lembaga, bahkan mengangkat citra dan nama baik lembaga tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada channel. Channel ini adalah jalan atau media yang akan dilalui pesan untuk disampaikan kepada mereka yang kita sebut sebagai si penerima pesan tadi. Nah, media ini bisa berupa media cetak, media sosial, atau media-media lainnya. Nah, yang keempat itu ada komunikan atau yang kita sebut dengan publik. Di sini publik yang kita maksud sebagai orang-orang atau lembaga atau kelompok yang menerima pesan yang ingin kita sampaikan, yaitu sasaran atau target dari pesan mereka. Yang artinya yaitu penerima yang bisa berupa individu ataupun kelompok, lembaga, atau suatu kumpulan besar manusia yang tidak saling mengenal satu sama lain. Ini bisa berupa dari internal ke eksternal dan sebaliknya. Yang kelima yaitu ada efek atau tanggapan atau juga respon dan juga bisa feedback dari penerima pesan yang terbentuk atau mampu mengubah pesan berikutnya agar disampaikan oleh sumber tadi, sehingga terjadi perubahan paradigma, perilaku, pikiran, dan yang dulu menganggap kita itu jelek tiba-tiba melalui pesan yang telah kita sampaikan dapat menghilangkan anggapan yang tadinya jelek menjadi tidak jelek. Dengan segala strategi public speaking yang handal yang dimiliki oleh mereka atau tugas-tugas public relation di lembaga itu, paradigmanya dapat diubah. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk komunikasi dalam public relation. Secara garis besarnya ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi internal, ada komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, komunikasi apa yang akan berdampak atau berpengaruh yang dapat dilakukan oleh public relation di setiap lembaga. Nah, yang pertama yaitu ada komunikasi interpersonal, yang mana di sini organisasi manapun akan muncul, yaitu yang kedua yaitu ada komunikasi internal. Nah, komunikasi internal ini yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang ada di dalam lembaga tersebut, apakah bentuknya personal ataupun kebutuhan antar individu terkait dengan pekerjaan. Ada juga ya group communication, yaitu atau komunikasi kelompok, atau juga disebut dengan divisi per divisi yang ada di lembaga itu.
Yang kedua yaitu ada komunikasi eksternal. Nah, seperti yang kita tahu bahwa komunikasi eksternal ini yaitu komunikasi di luar organisasi atau instansi. Nah, komunikasi eksternal ini terjadi antara kelompok kita yang ada di dalam organisasi maupun dengan yang ada di luar organisasi. Nah, kaitannya ini yaitu timbal balik bagaimana komunikasi itu saling berdampak, bagaimana feedback itu terjadi, mengapa dimanapun organisasi itu berada tidak bisa berdiri sendiri. Organisasi juga akan butuh public relation yang ada di luar ataupun dalam organisasi. Selanjutnya yaitu adalah komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi dalam organisasi ini yaitu proses pertukaran informasi antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya yaitu ada efektivitas komunikasi. Nah, ini ditentukan oleh 5 hal. Yang pertama yaitu ada keterbukaan. Keterbukaan ini merujuk pada kejujuran dan transparansi dalam berbagai informasi. Yang kedua yaitu ada empati. Empati ini seperti yang kita ketahui yaitu kemampuan untuk memahami atau merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Nah, yang ketiga yaitu ada dukungan atau support dari lembaga. Nah, yang keempat yaitu ada sikap atau rasa positif. Yang kelima yaitu ada kesetaraan. Nah, di sini kita memperlakukan orang lain atau individu dengan adil dan menghargai setiap suara atau ucapan yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi dalam berkomunikasi. Terdapat 6. Yang pertama yaitu ada publication. Ya, publication ini merujuk pada proses penerbitan informasi baik melalui media cetak maupun media massa. Yang kedua yaitu ada event atau acara. Nah, kegiatan event ini adalah kegiatan yang dirancang untuk mengumpulkan organisasi dengan tujuan tertentu. Misalnya mengadakan seminar ataupun acara-acara lainnya. Yang ketiga yaitu ada berita. Nah, berita ini yaitu informasi terkini yang disampaikan kepada publik melalui media massa ataupun media sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada citra perusahaan, ada juga negosiasi atau lobbying. Nah, di sini yaitu negosiasi itu proses komunikasi di mana dua pihak atau lebih berusaha untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu pesan atau isu. Nah, yang ke-6 yaitu ada social responsibility. Nah, ini mencakup upaya organisasi untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungannya. Nah, terdapat juga peranan praktisi public relation dalam menjalankan komunikasi mereka dengan keseluruhan publik atau lembaga itu. Nah, kalau kita ambil dari pendapat yang berkembang terkait dengan peranan ini, apa yang dijelaskan oleh Bernard Smith pada tahun 1992 yang kemudian dikembangkan oleh School Scarlett tahun 2007, yaitu yang pertama ada sebagai fasilitator komunikasi. Yang kedua yaitu ada sebagai fasilitator proses pemecahan masalah. Yang ketiga ada sebagai teknisi komunikasi. Dan yang terakhir yaitu ada penasihat ahli. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya bagaimana peran komunikasi dalam kegiatan PR di setiap lembaga. Yang pertama yaitu kita dapat mengenal klien atau publik. Yang kedua yaitu mendesain pesan agar diterima oleh klien atau publik yang akan kita tuju. Dan yang ketiga yaitu ada kita dapat menetapkan metode yang tepat atau yang tepat dan cocok. Dan yang terakhir yaitu ada strategi dengan memilih media. Karena media ini tidak sembarangan media apa-apa yang akan kita pilih nantinya. Baik, sampai di sini dulu presentasi saya pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like dan subscribe.